sebelumnya memang RRI Fest ini seperti kita ketahui memang dari beberapa minggu lalu memang sudah dilakukan. Sebenarnya akan ada rencananya ada jalan santai ya menurut ya. Betul. Tapi karena satu dan lain hal memang harus dibatalkan. Ya. Tapi melihat kondisi pada hari ini, pada hari ini, apakah tidak jadinya jalan santai bisa tergantikan dengan acara pada hari ini, Bu Nurdi? Ya, sekali lagi kita mohon maaf kepada pendaftar yang kemarin sudah kita bukakan baru 2 hari ya, 2 hari kita bukakan pendaftaran lewat link ya, link yang kita sebarkan itu sudah mencapai 2.000 peserta. Dan itu langsung kita tutup ya karena memang kita tidak ada kendala lah ya, satu dan lain halnya. Maka mudah-mudahan kita berharap hari ini rezeki bisa dapat tergantikan, masyarakat bisa berkumpul di RRI Loksemawe yang mau mendonorkan darahnya. Nanti juga akan kita kasih press cuma-cuma ya dari kita. Setelah donor darah nanti mereka bisa ngambil kupon dan itu sudah tertulis di dalamnya, misalnya mendapatkan Kosmos ya, sudah ngambil Kosmos begitu ya, secara terbuka karena memang hadiah-hadiah ini dukungan dari para donatur yang ingin membantu acara kita hari ini. Terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan RRI Fest. Jadi bentuk lain yang kita lakukan untuk menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada masyarakat ya seperti ini, Rizky. Oke, berarti pastinya tetap ada door prize-nya berarti Bang ya? Door prize-nya yang dari jalan santai kemarin dialihkan pada hari ini. Pada hari ini yang mendonor darah yaitu tadi bisa langsung mengambil kupon nantinya. Oke. Untuk peserta yang mungkin masyarakat yang ingin datang ini, apakah harus ada mendaftar dulu atau bagaimana nih Bang untuk hari ini? Kalau untuk donor darah sudah biasa kali ya Pak ya, mendaftar ya. Yang lain tidak. Yang lain. Berarti siapapun masyarakat di Kota Loksemawe ataupun di sekitaran Kota Loksemawe bisa hadir pada hari ini ke RRI Loksemawe. Ya, betul. Iya, baik. Nanda mungkin ada? Iya. Ya Rizky, menarik sekali ya, hari ini tampaknya sudah semakin meriah ya kalau kita lihat di luar ya, semakin banyak yang hadir dan juga kita berterima kasih terhadap mitra-mitra kita ini yang terlibat di RRI Fest. Dan Rizky, menarik mengenai donor darah ya, mungkin saya ke Pak Rizky Fitrahli nih, mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah biasanya yang digelar di Loksemawe. Seperti apa kesadaran masyarakat kita menurut Pak Rizky dalam hal mendonorkan darahnya? Karena kalau kita lihat sejauh ini banyak masyarakat yang masih takut gitu, takut disuntik, takut nanti dia bakal gimana-gimana setelah donor. Mungkin bisa diberi pencerahan ini Pak Rizky supaya memancing lebih banyak masyarakat ayo untuk donor darah gitu. Silakan Pak Rizky. Iya, terima kasih. Mungkin kalau untuk pencerahan sih ya gimana ya bilangnya, untuk kesadaran sendiri sih sebetulnya itu dimulai dari kita sendiri sih sebetulnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita merujuk dari beberapa masyarakat yang memang kayak seperti kakak bilang tadi, ada yang memang kayak masih takut jarum, ataupun ada yang memang kayak masih belum ingin gitulah seperti itu. Jadi mungkin hal yang bisa kami informasikan kepada masyarakat dan juga kawan-kawan yang di daerah Kota Loksemawe ini, itu sebetulnya sih mungkin kalau memang teman-teman ini mencoba sekali terus ada kemungkinan itu untuk seperti kayak ketagihan gitu. Betul. Terus kayak seperti contoh untuk kayak pemenuhan stok itu mungkin ada kekurang pahaman dari masyarakat sendiri atau kawan-kawan, contoh seperti mereka belum tahu gitu donor rutin itu seberapa lama sih gitu kan. Jadi kan donor rutin itu dilakukan selama 2 bulan sekali gitu. Jadi masyarakat dan juga kawan-kawan juga bisa melakukan donor rutin itu selama 2 bulan sekali. Tidak hanya seperti kadang mereka menganggap oh ini sepertinya harus lama nih, harus lama regenerasi darah dulu baru kita donor lagi. Yang padahal 2 bulan itu sudah bisa kita donorkan lagi. Untuk rasa takut atau enggan seperti suntikan jarum itu sih sebetulnya
seperti saya bilang tadi sih, sebetulnya sudah coba sekali pasti nanti bakalan ketagihan. Lagipun jarum yang mungkin dilihat oleh teman-teman dan juga masyarakat ini kan mungkin jarumnya besar gitu kan, tapi yang memang nanti di waktu donor itu yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah itu tidak semuanya, tapi cuman ujungnya aja gitu. Jadi enggak semua. Jadi kan mungkin ketakutan atau memang kekhawatiran teman-teman masyarakat ini kan, waduh jarumnya besar juga nih gitu kan. Yang padahal cuman ujungnya aja dimasukin. Nah, untuk masuk ke pembuluh darah itu habis itu ya sudah gitu kan. Jadi seperti itu. Iya, jadi masih ada kayak semacam ketakutan ya, mispersepsi mungkin Rizky ya, Iya. Terkait dengan dampak-dampaknya. Mungkin Nanda ke Pak Rudi nih, Iya. Ketua Panitia kita nih ya. Bang Rudi, yang mau disampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh RRI Fest ini secara keseluruhan apa Bang Rudi kira-kira? Menurut kami itu sesuai dengan tema ya, lebih hijau, lebih sehat dan lebih berbudaya. Ini sesuai dengan instruksi Direktur Utama yang kita terima bahwa ini harus kita selenggarakan seluruh Indonesia. Artinya dari segi penghijauan yang sudah kita lakukan juga bekerja sama kemarin dengan BP Daskrung Aceh. Itu kerjasama kita, mereka menyerahkan bibit pohon ya ke kita, yaitu 1.000 pohon, dan itu sudah kita serahkan secara simbolis kemarin ke pemerintah Kota Lok Sumawe. Dan nanti juga kita akan tanam di sini beberapa pohon. Nah, dampak dari RRI Fest ini, kalau kita lihat hari ini kita juga mendatangkan UMKM kemarin. Artinya dari segi ekonomi pergerakannya juga terjadi ya di Kota Lok Sumawe ini. Dan kemudian seperti donor darah memang ini harus kita galakkan, dan masyarakat juga harus tahu, jangan takut dengan jarum yang gede itu kan nggak masuk semua gitu Pak ya. Ya, jadi seperti inilah kegiatan RRI Fest yang perlu kita sampaikan ya secara khusus kepada masyarakat, begitu Nanda. Iya, baik Bang Rudi. Jadi pesannya juga terkait dengan penanaman pohon tadi ya, penghijauan, menjaga lingkungan, dan banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh RRI Fest. Mungkin satu lagi Rizky, Nanda ke Pak Bahar ya dari BPJS Kota Lok Sumawe. Pak Bahar, sejauh ini pelaksanaan kesehatan yang sering dilakukan BPJS Kota Lok Sumawe itu memberi dampak nggak terhadap kesadaran masyarakat juga? Karena kan masyarakat kita mungkin banyak juga yang enggan memeriksakan kesehatannya. Seberapa penting sih memeriksakan kesehatan itu, Pak Bahar? Terima kasih. Untuk dari jalannya program JKN ini kalau kita lihat untuk kesadaran masyarakat, tidak hanya untuk ngecek kesehatan. Kalau dulunya kita lihat sebelum adanya program JKN, masyarakat enggan berobat ke rumah sakit ataupun ke puskesmas karena tadi faktor biaya. Tapi alhamdulillah dengan terselenggaranya program ini dari 2014, malah kalau Aceh lebih duluan ya, 2010 kita sudah mencakup UHC, Universal Health Coverage, udah seluruh masyarakat kita terjamin kesehatannya, sehingga masyarakat kita alhamdulillah untuk berobat jadi peningkatannya sangat signifikan. Kalau kita lihat dari angka kunjungan pun per hari pun dibandingkan sebelum program JKN ini ada, memang kenaikannya nampak. Kemudian untuk kesadaran memeriksa kesehatan, kita pun dengan program, karena kita memang tidak hanya di pengobatan, tapi kita di promotif preventif pun kita terselenggarakan dari klinik maupun puskesmas. Itu jadi kita lihat dari pemeriksaan kesehatan pun meningkat, di pustu pun sudah mulai nampak, ke puskesmas pun sudah mulai banyak untuk cek kesehatan maupun screening kesehatan. Mungkin itu sementara. Iya. Memang seperti kita ketahui bahwa untuk Aceh sendiri memang dari 2010 memang sudah tercover semuanya Bang ya. Kalau untuk sekarang berarti itu terbagi-bagi, berarti ada yang JKN, ada yang mungkin JKA atau bagaimana Bang? Kalau untuk segmentasi kepesertaan JKN ini, programnya adalah memang Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk segmentasinya itu memang dua kategori besar. Yang pertama penerima bantuan iuran, yang kedua bukan penerima bantuan iuran. Untuk penerima bantuan iuran sendiri itu adalah memang
iuran yang dibayarkan oleh APBN. Kebetulan kita di Kota Lok Sumawe lebih kurang di angka 75 ribuan, itu yang ditanggung oleh APBN. Kemudian untuk yang sisanya kita ada PNS, ada TNI Polri ya, ada badan usaha, termasuk ada Mandiri, dan juga ada yang dari yang di luar itu baru dijamin oleh Jaminan Kesehatan Aceh. Kita untuk Kota Lok Sumawe ada 50 ribu. 50.000. Iya. Pak.